Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini katanya lagi ada yang gorol-gorol persiapan untuk pemotongan hewan kurban. Ya, saya mau intip-intip dulu bagaimana situasi di lapangan ya. Insyaallah. Assalamualaikum, Kang. Masya Allah. Masya Allah, ternyata banyak sekali ini yang ikut gorolnya juga. Dari para pemuda. Woi, ada YouTuber juga di sini. Halo guys. Bang Alex Salon ini. Iya. Halo. Saya tonton di channelnya ini ya. Di sini lagi ada bakti sosial tentang persiapan untuk Idul Adha kurban. Ini panitianya banyak. Wah, hoak mulu. Ribet ya. Kekompakan daerah saya, kampung saya RT 1 RW 1 khususnya ini ya. Yang kemarin udah dipilih RT yang baru Pak Sohebul ini menggerakkan acara ya kerja bakti untuk persiapan hari raya. Ya, ngomong-ngomong alatnya apa Pak? Ini Pak Alex nih yang sudah disiapkan. Iya ini. Ini baru kemana ini golok ini ya. Pak Alex ya. Lagu kalau ada nggak boleh. Aduh. Udah dipakai sama teman ini udah kompak banget anak-anak mudanya. Ya, sengaja belum pada sarapan dari rumah, pada sarapan di sini. Iya. Itu apalagi si kecut. Nih, dari jam berapa Pak Alex stay di sini nih? Dari jam 7. Indah. Dari jam 7. Dari jam 7 indah nih guys. Sekarang udah pada makan-makan ya kuenya dari Pak Ade Hamdani. Dari pokoknya antusias banget kampung RT 1 RW 1 mah. Oh, hai, menggawe semangat deh, woi. Ya begitulah kalau di sini banyak humoris, banyak pokoknya kayak saudara aja gitu. Kompak lah RT 1. Wah, si Rama tak serawat taruh gagang. Oke, makasih Bang Alex ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah di sini juga dihadiri oleh dari pengurus Ereking Pantura, Ereking Pantura, Bang Ari Kopi ya. Iya. Masya Allah ini. Gimana Bang Hari? Bang Ari hadir dari jam berapa di sini nih? Subuh. Sedang sarapan ya Bang Ari ya. Sarapan dulu kita. Iya. Ngopi guys, ngopi dulu ngopi. Ngopi dulu. Lontong. Makannya lontong. Masalah kekompakan di sini para pemudanya, masyarakatnya, subhanallah. Iya. Baru kali ini saya melihat nih, masya Allah gotong royongnya para pemuda. Biasanya orang yang tua-tua, ya, udah pada tua yang kerjanya di sini para pemuda. Ada Bang Kodir juga, ya Bang Kodir. Ya. Sang Kodir. Hebat banget kopinya kayak om. Gimana ya Bang Ari nih? Kayaknya Lebaran tahun ini sudah ada surat edaran. Belum ada kita memang hadir. Ya, Belum ada. Surat edaran tentang boleh atau tidaknya sholat Id di masjid. Sudah ada belum ya Bang Ari ya? Bagaimana boleh atau tidak ini tentang PPKM tersebut? Mudah-mudahan boleh ya, Rik. Belum ada ya. Tapi mudah-mudahan boleh malah nggak boleh. Boleh. Mudah-mudahan boleh ya. Aja gemeter mama. Ada gemeter. Ayo. Sarapan dulu. Ya, alhamdulillah di sini juga dihadiri oleh pengurus DKM Mushola Nurul Hidayah. Dengan Bapak siapa? Saya ketua itu. Ketua panitia kurban. Oh, ketua panitia kurban dengan Bapak Halim Hambali. Masya Allah, sebuah kehormatan besar dihadiri oleh beliau ini. Yang ini Pak, mau tanya-tanya juga Pak. Masya Allah, tadi saya lihat ini kekompakan anak muda di sini, subhanallah, sungguh antusias sekali untuk ikut gorol ya Pak ya. Gorol persiapan tempat hewan kurban kan di sini Pak ya. Iya, pemotongannya di sini. Gimana itu Pak pendapat Bapak tentang anak-anak muda yang antusias ini Pak? Nah ini kalau dilihat-lihat ya dari tahun-tahun sebelumnya, ini pada tahun ini kompak banget lah. Anak-anak muda satu RT, bahkan ada tetangga RT sebagian. Nah ini ikut nimbrung pada saat kerja bakti sekarang, khususnya untuk mempersiapkan nanti hari H
penyembelihan sapi kurban. Hanya perlu di itu yang semulanya ini kan pemotongan hewan kurban itu jatuh pada hari Selasa sebelumnya. Ya. Nah ini setelah ada surat edaran dari pemerintah setempat. Nah ini untuk pemotongan digeser ke hari Rabu, mungkin hari 1 Rabu. hari setelah itulah. Setelah Id ya Pak ya? Setelah Idul Adha, betul. Iya. Nah, ini kompak-kompak ini semuanya nih. Iya, Ada yang Masya Allah. lagi ngopi juga, ada yang lagi ngobrol. Kayaknya kecapean lah. Iya. Karena dari jam 7 pagi kita udah setar ini. Anak-anak mudanya cukup respon lah untuk yang seperti ini, kegiatan sosial yang seperti ini. Ini Pak, Iya. menyikapi PPKM yang yang digalangkan oleh pemerintah demi untuk kebaikan kita bersama, Iya. ya Pak. Apakah sudah ada surat edaran Pak tentang boleh atau tidaknya kita melaksanakan sholat Id di tempat ibadah gitu Pak, Iya. di lapangan maupun di masjid gitu Pak? Iya. Apakah sudah ada surat edarannya? Udah ada surat edaran, saya udah baca sepintas. Kalau untuk sembahyang Id di masjid sepertinya dilarang gitu pada hari H itu, pada hari Selasa. Gitu. Nah, makanya kegiatan penyembelihan hewan kurbannya juga digeser ke hari Rabunya. Jadi tidak boleh dilaksanakan hari Selasa. Nah, ini surat edarannya ada sih di saya itunya, kopinya. Hanya ada di HP lah. Nanti kalau dibaca sepintas boleh silakan. Iya. Jadi penekanannya itu walaupun hari Rabu dilaksanakan, tetap prokes itu harus kita laksanakan, harus kita taati. Nah insya Allah untuk panitia hewan, bukan panitia kurban maksudnya, panitia kurban Iya, 1442 ini sudah mengantisipasi, udah ada persiapan untuk prokes itu. Masker untuk semua panitia udah Iya. kita persiapkan, itu sudah ada di salah satu panitia di Sumbar. Kemudian cuci juga sudah Cuci kita tangan ya, Pak, ya? cuci tangan Buat sudah cuci kita tangan. persiapkan. Mm-mm. Nah masalah kerumunan juga udah kita antisipasi. Jadi setiap kegiatan itu jaraknya agak jauh lah, antara 3 sampai 5 meter dari satu koordinator ke koordinator yang lainnya. Sehingga kerumunan itu insya Allah akan bisa dicegah. Bisa dicegah ya Pak ya? Iya, iya. Iya. betul. Insyaallah. Nah di sini juga kita didampingi Pak RT terus lah. Pak RT nggak Iya. pernah itu. Masya Allah ini Pak RT ya? Nah, ini Pak RT nih. Pak RT kita. Iya. Ada Pak RT juga. Ada Pak Iya. RT-nya. Yang standby terus di tempat kita, Masya Allah. Iya, Ini kalau boleh tahu Pak, ini mungkin netizen kita nih kan pada tahu. iya betul. Ini tuh lokasinya di mana sih Pak? Lokasinya di mana, alamat yang tepatnya gitu Pak? Ini tuh Blok Pasar Lama. Ya. RT 1 RW 1 Desa Pusaka Ratu. Nah ini tepatnya itu, ini Pak RT ini blok apa ini namanya ini? RT 1-nya itu Pasar Lama ya? Pasar Lama ya, tetap Iya. ini Pasar Lama. Itu jangkauannya luas ya, RT 1 itu ya. Masya Allah. Ya, saya pribadi Pak, jadi tergerak ingin mengunjungi di sini karena sudah ada info katanya mau ada kerja bakti. Nah, saya pengen lihat karena biasanya Pak yang kerja bakti seperti ini di masjid itu kebanyakan hanya terbatas Pak, hanya beberapa orang saja dan dipilihlah mungkin oleh sebagian pengurusnya. Tapi kalau lihat di sini, ini Masya Allah Ini kita di sini tidak pandang bulu Pak ya. Pandang bulu Ya tidak pandang bulu, semua kita dihadirkan para pemuda di sini. Para pemuda di sini dihadirkan. ya. Hmm. Juga sesepuh kita juga ada nih, Bang Asir juga ikut Iya. hadir. Oh ini Pak, Bang Iya, Asir. Bang Asir ini. Ya, sepupu kita ya. Iya termasuk juga panitia juga sesepuh yang ada di Komplek Pasar Lama Iya, ya. Insya Allah. Di tempat kita berada. Mm-mm. Nah ini juga Pak yang mau ditanyakan juga nih. Iya. Apa ya? Ada beberapa pertanyaan ini mungkin banyak cuma mungkin beberapa saja Pak ya. Ini beberapa yang dianggap memang Ya. paling penting. Beberapa Ya, saja. boleh yang bisa saya jawab. Mungkin ingin minta pesan-pesan, mungkin bukan pertanyaan lah, pesan-pesan kepada saudara-saudara kita semua agar bisa menciptakan generasi-generasi yang kompak, yang dimana kita menggerakkan tidak pandang bulu dari para pemuda yang mana atau siapa, masyarakat yang mana, mau kaya maupun miskin, itu bagaimana? Soalnya susah sekali Pak untuk menyatukan masyarakat, yang dimana masyarakat itu dari berbagai macam-macam latar belakang ya Pak ya. Iya. Nah, di sini kami melihat, saya melihat gitu, subhanallah bersatunya para pemuda dan tokoh masyarakat di sini sungguh antusias sekali. Itu bagaimana solusinya Pak? Nasihatnya kepada kita. Sebetulnya itu sederhana lah. Bagaimana pemimpin yang ada di wilayah tersebut gitu. Di sini sepertinya
antara DKM, kemudian panitia kurban, juga tokoh masyarakat itu bersatu, apalagi dengan para pemuda, sehingga para pemuda ataupun tokoh masyarakat itu mudah untuk digerakkan. Ini digerakkan tanpa pamrih loh Pak. Iya, Masya Allah. Yang Pak. artinya tidak ada bayaran, tidak apa-apa. Ini ngajaknya cuma melalui itu aja, apa namanya, grup. Melalui grup. Ada grup apa? Grup WA atau grup? Ada grup WA. WA, ya, Cukup melalui itu diundang. Ini ternyata kehadirannya ini cukup signifikan lah. Signifikan apa ya? Iya betul. Iya, Masya Allah. Ini dari jumlah panitia keseluruhan ini lebih dari 80% yang hadir di sini semuanya. Iya, Masya Allah Pak, sungguh ini banget apa membuat saya pribadi dan mungkin sebagian rekan-rekan membuat semangat untuk menggerakkan, mempraktekkan di lokasinya kita masing-masing Pak ya, karena sulit sekali untuk menyatukan. Memang benar ini menyatukan dari berbagai macam alam, dari para pemuda, dari orang tua, dari tokoh masyarakat, dari para ustadz atau dari para pejabat, sulit sekali. Di sini kita bercampur, Masya Allah, kita bekerja sama, bekerja bakti, dari mulai yang kaya, dari yang biasa, yang biasa, dari pemuda, yang dari pemuda, yang tua nah, juga ikut nimbrung. dari yang kecil juga ada ya, Bang Alba. Iya. Nah, dari yang kecil juga ada, Masya Allah. Nah, Pak RT ini yang tidak ketinggalan. Nah, ini juga nih, Pak RT kalian saya juga ini. kita ada Pak RT. Iya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Pak RT tadi sudah berbincang-bincang dengan ketua panitia ya, ketua panitia penyembelihan hewan kurban di Pasar Lama ini. Ini Pak RT dari tadi saya melihat ini Pak RT antusiasnya, Masya Allah, ikut kerja bakti di sini. Apa yang bikin semangat gitu Pak RT? Memang moto kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, silih asah, silih asih, silah asuh, bukan hanya dalam teori tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu yang ingin kita dorong agar falsafah yang diwarisi oleh orang tua kita dulu bukan hanya slogan tetapi dalam bentuk praktek gitu. Ya, ini juga Pak RT tadi kan sudah berbincang-bincang dengan Pak Ketua Panitia itu. Ya, kami sangat salut gitu dengan kebersamaannya di sini, gotong royongnya gitu. Apa ya? Apa sih? Apa yang membuat gitu Pak RT antusias para pemuda dan masyarakat di sini itu mau bersatu gitu Pak RT dalam acara Gurul ini, karena kan Masya Allah Gurul ini kan hal yang sangat sepele tapi berat untuk dilakukan ya Pak ya. Ya betul. Berat sekali untuk dilakukan, sangat berat sekali Pak RT, apalagi untuk hal-hal yang seperti ini Pak RT. Apa kunci untuk bikin antusias masyarakat dan para pemuda ini Pak RT? Ya memang satu dasarnya atau bahan bakunya masyarakat kita memang dari dulu seperti ini, dasarnya seperti itu, dan kita sebagai generasi yang melanjutkan kebiasaan-kebiasaan lama itu berkeyakinan bahwa hujan itu akan ada artinya kalau datangnya tidak sendirian. Itu menjadi filosofi kami bahwa kebersamaan bukan hanya ketika kita sholat berjamaah, tetapi juga dalam konteks kehidupan perilaku kemasyarakatan yang sering kita dengar istilah kesolehan sosial. Sering dalam agama kita sering dengar istilah hablum minallah dan hablum minannas. Justru barometer daripada kualitas kehambaan seseorang itu dalam praktek sosial kehidupan sehari-harinya gitu. Berarti ini salah satu program yang Allah perintahkan seperti hablum minannas ya. Mungkin itu Pak RT ya. Nah, ini juga rekan-rekan semua ya. Di samping Bapak RT kita ini, Masya Allah, Bapak RT kita ini sebagai ketua RT, di sini juga Bapak RT kita ini sebagai pengajar di musola atau disebutlah imam musola kita, Masya Allah. Nah, ini minta nasihat juga Pak RT ya, ke Pak Ustadz untuk kita semua agar kita bisa istiqomah dalam program-program kebaikan ini Pak RT ya. Nasihatnya gitu. Pertama, yakini bahwa sumber atau ajaran tentang kebersamaan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka perwujudan daripada ketaatan kepada Allah itu justru dalam mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu.
Jadi patokannya Al-Quran dan hadis itu harus menjadi pijakan untuk kita hidup ini ya. Ya, harus dalam praktek, bukan dalam bacaan. Karena kalau dalam bacaan yang bisa menikmati yang baca, tapi kalau dalam praktek yang merasakan adalah semuanya, termasuk yang mempraktekkan. Contoh kita di musola, kita sediakan alat pemandian jenazah. Oh, Itu sudah ada ya Pak RT? Ya, itu salah satunya program kami, bahwa bagaimana Islam itu ada di tengah-tengah masyarakat seperti garam, dirasa walaupun tidak kelihatan. Nah, ini yang coba ingin kita praktekkan di masyarakat. Salah satunya itu. Berarti program-program ini juga diprakarsai oleh berawal dari program-program musola ya Pak RT ya? Program-program musola juga ini kan? Ya. Ya, kami berkolaborasi lah. Oh, kolaborasi antara lingkungan RT, ajaran luhur dari kitab Allah Al-Quran, kemudian sabda-sabda Nabi, dan program-program pemerintah. Program pemerintahnya. Jadi kita coba satukan itu, karena implementasi atau praktek daripada Pancasila itu adalah juga apa yang diperintahkan di dalam agama. Salah satunya berketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagi orang yang berketuhanan yang merasa beragama Islam, tahu waktu-waktu sholat dan kapan harus mendatangi masjid atau musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dalam konteks sosial, perilaku sosial, hidup dengan sesama, bergotong royong. Nah, itu nilai-nilai yang luhur yang terjadi keeratan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kenegaraan. Masya Allah, alhamdulillah saudara-saudaraku, tadi kita mendapatkan beberapa nasihat dari guru kita, ustadz kita, juga dari Pak RT kita ini juga sebagai Pak RT di RT 01 kita. Baru ya Pak ya, baru pelantikan ya Pak ya? Ya, ini RT kita ini belum 1 bulan. Belum 1 bulan ini Pak RT kita. Nah, nanti kalau ada yang perlu membutuhkan administrasi tentang surat menyurat di lingkungan RT 01, bisa melalui RT kita ya. Ya, kebetulan kita dalam satu RT ini tidak tunggal ya. Ada perangkatnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Ada pengurusnya ya Pak ya, enggak sendiri. Ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Dan memang organisasi ya begitu. Ada ketuanya, mesti ada struktur di bawahnya. Ya, ini Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak ya Pak Ustadz, Pak RT. Ini Pak, terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara nasihat di channel kita kali ini, di channel Bima RD TV Pak ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan channel ini Pak, channel yang saya buat ini, channel yang kami buat ini, channel untuk sosial Pak. Dari mulai kita berdonasi di program-program bencana, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada bencana ya. Tapi insya Allah kita selalu dengan tim, insya Allah akan selalu siap selagi ada rezeki, diberi kesehatan untuk terjun program-program sosial ini Pak ya. Nah, kami bisa datang kemari karena ada info bahwasanya ada program kerja bakti di lingkungan RT 1 yang Masya Allah antusias para pemuda dan tokoh masyarakatnya itu subhanallah sungguh besar. Makanya kami tergerak ingin meliput Pak, meliput di sini untuk menjadi sebagai penyemangat untuk kita semualah dalam bergotong royong. Karena sejatinya kita di Indonesia ini budaya gotong royong ya Pak yang sudah hilang ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang harus tumbuh lagi kayaknya. Masya Allah. Terima kasih Bapak atas nasihat-nasihatnya, atas masukan-masukannya, atas ilmu yang tadi yang Bapak beri kepada kita semua dan para netizen. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu tetap kompak, selalu tetap bersama, selalu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu terutama. Oke Pak, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فصل لربك وانحر